Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Duyatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18721700008 dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Langsung saja ke pokok pembahasan. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang human capital. Nah, untuk mempermudah pembahasannya, saya coba rumuskan agar lebih mudah dipahami. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas pertama, apa sih yang dimaksud dengan human capital. Selanjutnya, teori-teori yang berkaitan dengan human capital. Dan yang terakhir adalah konsep dari human capital. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Apa sih human capital? Human capital biasa disebut dengan modal manusia. Dan juga dijelaskan adalah segala sifat yang tersedia di dalam manusia, mencakup kebiasaan, pengetahuan atribut sosial, dan kepribadian termasuk kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan untuk melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Coba kutip dari pendapat ahli. Salah seorangnya adalah menurut Gary S. Becker. Human capital itu artinya modal manusia yang akan terlibat secara langsung dan berguna dalam proses produksi. Human capital ini berguna untuk meningkatkan produktivitas pekerja dalam tugas, organisasi, dan berbagai situasi di dalam proses produksi. Pembahasan selanjutnya mengenai teori human capital. Di sini ada 3 teorinya. Pertama, cultural capital atau modal budaya, gabungan pengetahuan dan juga kemampuan intelektual yang mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua ada social capital atau modal sosial, yaitu hubungan sosial yang senantiasa saling menguntungkan yang dikembangkan dalam setiap zamannya. Misalnya seperti goodwill perusahaan, pengenalan brand, elemen kunci dari pemasaran serta psikologi sensoris. Dan yang terakhir, intellectual capital atau modal intelektual, yaitu nilai yang sangat tinggi tidak memiliki wujud dari seluruh yang kita ketahui oleh semua orang. Dan juga di dalam bisnis ini mampu memberikan keunggulan secara kompetitif. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang konsep dari human capital. Di sini konsep merupakan masalah yang menarik dan penting sejak terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri ke arah ekonomi yang mengarah pada kecantikan dalam sistem komunikasi, informasi, dan juga pengetahuan. Di sini konsepnya pertama, kuatnya tekanan persaingan, keuntungan finansial dan juga non-finansial. Yang kedua, pengakuan pemimpin bisnis dan politik tentang modal manusia berbanding dengan peningkatan kinerja. Yang ketiga, terjadinya perubahan yang begitu cepat ditandai dengan proses dan teknologi yang baru. Dan yang terakhir, untuk tumbuh dan dapat berkembang atau beradaptasi, kepemimpinan suatu organisasi harus mengenali nilai dan kontribusi terhadap upaya manusia itu sendiri. Pembahasan terakhir, tambahan saja contoh dari human capital agar bisa dipahami dengan baik. Pertama, merekrut karyawan. Merekrut di sini itu adalah proses awal yang sangat penting. Agar bisa memperoleh human capital yang baik, maka tim dalam HRD, Human Resource Development, dalam suatu perusahaan harus mampu melakukan kegiatan perekrutan karyawan secara tepat dan pas. Kedua, menetapkan pekerjaan dan tanggung jawab untuk setiap karyawan. Nah, tiap-tiap karyawan harus punya tugas yang berbeda, walaupun berada dalam satu departemen yang sama. Yang ketiga, mengatur beban kerja. Dalam perusahaan yang sedang mengalami perkembangan pesat atau perusahaan besar yang memiliki beban kerja yang berat, maka mereka harus memikirkan dengan baik terkait beban kerja dari tiap-tiap karyawannya. Apakah jumlah karyawan yang ada saat ini dinilai cukup untuk menjalankan seluruh tugasnya atau tidak?
Nah, suatu perusahaan harus memikirkan beban kerja ini. Yang keempat, ada memberikan pelatihan. Nah, kelebihan karyawan itu pastilah berbeda-beda. Nah, kelebihan ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan melakukan pelatihan. Potensi yang mereka miliki bisa kita tingkatkan dan juga bisa mendapatkan nilai lebih dari perusahaan itu di masa yang akan datang. Yang kelima, seperti halnya anak sekolah. Nah, setiap karyawan di perusahaan harus mengecek kehadiran dan ketepatan waktu. Dengan memeriksa tingkat kehadiran dan juga tepat waktu bagi setiap karyawan, maka akan terlihat bagaimana karyawan yang bisa menghargai waktu. Yang keenam atau yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi untuk kinerja yang lebih efisien. Seiring perkembangannya teknologi yang begitu cepat dan pesat, seperti saat ini, kegiatan human capital bisa dilakukan dengan lebih terorganisir dan juga tidak merepotkan lagi. Sekarang udah banyak kok proses kerja human capital yang menggunakan perkembangan teknologi, ya seperti menggunakan beberapa software tertentu di sebuah perusahaan agar mempermudah kinerja dan juga efisien perusahaan tersebut. Nah, sekian contohnya. Barangkali pembahasan saya yang begitu singkat dan terkesan kurang mendetail, mohon maaf. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.